Mbak Bivitri sudah bisa online? Bisa, Mas. Oke. Ya, ini saya ada capture sedikit salah satu pernyataan Mbak Bivitri, walaupun lumayan gencar ya pernyataan Mbak Bivitri. Tapi yang satu yang menurut saya paling keras adalah penundaan pemilu adalah pengkhianatan konstitusi. Mungkin di kesempatan ini Mbak Bivitri bisa menjelaskan kepada kita bahwa kenapa dibilang pengkhianatan konstitusi gitu ya. Bukankah kita sudah memilih MPR dan MPR punya hak untuk mengubah undang-undang dasar, itu diberi hak jelas pasalnya, baik menunda pemilu, mengubah batas ataupun even hal yang lain. Dan apa sih konsekuensinya kalau undang-undang dasar ini diubah dalam tujuan menunda pemilu atau masih mundur? Mbak Fitri bisa kasih contoh-contoh negara lain gitu. Saya pikir banyak negara lain yang mengubah konstitusinya untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Silakan Mbak Bivitri kalau ada mau share screen Mbak Bivitri. Saya nggak usah, saya lagi di jalan soalnya Mas. Oke. Silakan Mbak Bivitri, waktunya mungkin ada 20 menit. Maafkan nanti kalau saya agak tutup. Terima kasih. Oke, 20 menit ya. Baik, terima kasih Mas Tommy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sebenarnya. Saya tidak bisa menyapa semua satu persatu, tapi terima kasih sekali sudah diundang ke acara yang penting ini. Minggu sore, tapi saya melihat di sini yang ikut banyak sekali. Saya kira karena kita punya concern yang sama. Dan shared concern ini yang saya kira memang harus kita bincangkan terus, supaya kita bisa melakukan sesuatu bareng-bareng, sesuatunya apa nanti bisa kita obrolkan. Karena memang kita tengah menghadapi suatu situasi yang membutuhkan tidak hanya perhatian dan kecerewetan kebawelan kita, tapi juga aksi-aksi yang konkret sebenarnya, supaya kita tidak runtuh demokrasi kita ini. Nah, menjawab pertanyaan Mas Tommy tadi, saya ingin membahas atau membicarakan dua hal pokok pada sore hari ini. Yang pertama, saya beri dua kata kunci begitu ya. Kata kunci pertama adalah soal korupsi konstitusi, ataupun nanti bisa kita kaitkan dengan pertanyaan Mas Tommy soal pengkhianatan konstitusi. Dan kata kunci keduanya itu adalah sesuatu yang lagi sering saya bicarakan juga nih, soal authoritarianism. Nah, dari yang pertama dulu, soal pengkhianatan konstitusi atau korupsi konstitusi. Jadi saya kira untuk membahas ini saya akan mulai dari apa yang tadi sudah disampaikan waktu pembukaan dengan istilah grand corruption ya, atau kita juga bisa bilang state captured ya corruption, atau istilah-istilah lainnya yang intinya menggambarkan bahwa yang namanya korupsi itu tidak hanya yang secara teknis bisa dijabarkan dengan nama tindak pidana korupsi dengan undang-undang tindak pidana korupsi, tapi juga pada dasarnya apapun yang dilakukan untuk merampas hak-hak warga negara dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan itu sah, tapi tentu saja mengambil hak-hak orang lain, hak-hak warga negara, itulah pangkal persoalan dari banyak hal yang rusak di sebuah negara. Nah, jadi dengan pemahaman itu kita akan melihat bahwa korupsi itu punya makna yang luas ya. Apapun kalau misalnya dalam komputer aja kita sering melihatkan file corrupted gitu. Rusak artinya, file corrupted itu filenya rusak entah karena apa gitu. Sama dalam sebuah negara, korupsi juga kita bisa maknai dengan cara seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang tadi ditanyakan atau jadi pertanyaan kunci dari Mas Tommy adalah kenapa sih bisa dibilang pengkhianatan konstitusi atau merusak konstitusi atau korupsi konstitusi? Karena yang harus kita sadari adalah konstitusi itu sendiri dulu gagasannya lahir justru untuk membatasi kekuasaan. Makanya kita bisa bilang tadi ada yang namanya grand corruption, ada yang namanya state captured, di mana yang dilahirkan adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya merampas hak-hak rakyat. Dia mungkin tidak lolos kualifikasi teknis hukum sebagai tindak pidana korupsi gitu ya. Pasalnya kan ada unsur-unsurnya itu. Mungkin tidak lolos dalam kualifikasi itu, tapi ketika dia sudah menggunakan kewenangan yang ada tadi untuk merampas hak rakyat, maka dia sudah menjadi korupsi. Nah, gagasan mengenai konstitusionalisme ini dekat sekali dengan
korupsi dalam pemahaman yang luas tadi, karena konstitusionalisme itu dulu lahir justru karena untuk membatasi kekuasaan. Nah, jadi kalau seandainya sekarang cukup banyak orang yang mengatakan, saya suka bilang intelektual tukang ya, atau ya karena tukang stempel aja, ataupun kalau istilahnya Romo Mangun intelektual kelas kambing gitu, yang kemudian menjelaskan saja begini caranya untuk mengubah konstitusi kalau Anda mau memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu. Iya, semua orang yang belajar hukum saya yakin bisa menjelaskan hal itu. Pasal 37 benar memberikan kewenangan pada MPR untuk mengubah konstitusi. Dan caranya juga tidak rumit-rumit amat, karena pasal 37 Undang-Undang Dasar kita hanya mensyaratkan sepertiga jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD untuk mengajukan amandemen, 2/3 jumlah anggota MPR untuk rapatnya, kemudian 50% plus 1 saja setuju dari jumlah yang rapat tadi, sudah jadi itu amandemen. Artinya itu tidak terlalu rumit sebenarnya kalau elit politik menginginkan. Kalau MPR menginginkan. Tapi kan seperti yang dikatakan asal. Konstitusi itu adalah 3 atau 4 abad yang lalu ya. Saya kira sekarang sudah 4 abad. 2022 soalnya. Mengapa konstitusionalisme lahir itu pada masa-masa pencerahan, Aufklärung, Enlightenment gitu, justru untuk membatasi penguasa yang ternyata bisa sewenang-wenang. Membatasinya dengan aturan main yang namanya konstitusi. Makanya gagasannya kita sebut konstitusionalisme. Jadi ketika ada ide untuk mengubah konstitusi sekedar untuk melanggar pembatasan kekuasaan, itu namanya sudah pengkhianatan konstitusi. Nah, jadi gitu ya. Jangan lihat konstitusi sebagai teks saja, itu beyond teks. Itu gagasan mau mengakomodir ya, bisa apa saja dibuat konstitusi, kan begitu. Sama dengan dulu kita ribut-ribut soal bagaimana misalnya ya rektor UI waktu itu melanggar peraturan pemerintahnya aja yang diubah. Atau mungkin sekarang membicarakan banyak hal lainnya yang ternyata melanggar hukum, hukumnya saja yang diganti. Kan tidak begitu kita mengelola negara. Mengelola negara itu tidak sama dengan mengelola warung kopi, tapi ada prinsip-prinsipnya. Karena negara didirikan dengan suatu virtues gitu ya, suatu nilai-nilai yang pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia tadi sebenarnya intinya. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa menamakan upaya untuk mengubah konstitusi dengan istilah sebenarnya pengkhianatan konstitusi tadi. Gitu. Jadi janganlah jadi pengkhianat konstitusi, karena sekali lagi siapapun bisa memberikan resep soal bagaimana mengubah konstitusi. Nah, ada lagi masalah kedua, jalan keluar lainnya yang kita juga saya kira harus hati-hati, yaitu untuk tak hanya mengubah konstitusi, mungkin saja nanti dengan menggunakan mekanisme pemilu itu sendiri melalui KPU. Karena kita tahu KPU-nya juga sekarang sedang dalam masa transisi, anggaran KPU-nya belum disetujui, kemudian ada peraturan KPU nantinya yang harus mengatur mengenai tahap, jadwal pemilu, dan lain sebagainya juga belum ada, karena memang juga belum dilantik nih KPU dan Bawaslu-nya. Jadi anything could happen sebenarnya. Nah, tapi jadi di situ yang pertama. Saya ingin masuk ke kata kunci yang kedua yang juga akan menjawab pertanyaan Mas Tommy tadi soal contoh di negara lain misalnya dan dampaknya sebenarnya apa. Jadi kata kunci kedua saya adalah autocratic legalism. Saya lagi sering sekali membahas isu ini. Sebenarnya pertama kali saya bahas waktu itu pas ada seminar tahun lalu tuh dalam rangka di Unpad ya. Pertama kali saya bikin paper pendek soal itu, tapi saya kira sekarang makin lama makin relevan. Sekitar setahun yang lalu saya membicarakan itu dengan sebuah prediksi-prediksi karena indikasinya sudah kelihatan dan saya tidak menginginkan itu terjadi, tapi sekarang rupanya makin kuat terjadi. Bisa diulang tadi, Mbak? Jadi begini, autocratic legalism itu bisa didengar jelas. Autocratic
etik legalism ya, untuk melihat segala sesuatunya yang berbau legal itu dianggap pasti benar. Ya, otokratiknya itu ciri khas otokratisme ya, kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Nah, jadi sebenarnya fenomena itu sudah balik sebentar di misalnya yang sering saya kutip itu dari Kim Lane Chappell yang berbicara soal berbicara autocratic legalism di Venezuela sama Hungaria, tapi kita juga bisa lihat di Rusia, di Turki, dan di beberapa negara lain bagaimana dengan cara pandang legalisme tadi, segala sesuatu yang sebenarnya punya ciri khas autokratisme itu dilegalkan sehingga seakan-akan benar. Nah, yang pertama kali akan mereka lakukan adalah mematikan dulu atau melemahkan institusi-institusi yang bisa mengontrol si autokrat tadi. Nah, dalam konteks Indonesia, ini waktu itu saya presentasikan di acaranya Prof. Bagir waktu itu, dalam konteks Indonesia, semua yang tadi disebutkan waktu pembukaan, itu kelihatan. Karena apa yang saya pandang sebagai alat kontrol untuk autokrat, paling tidak 3 hal. Pertama, oposisi di DPR, yang seharusnya punya fungsi untuk kontrol itu. Kan sekarang sudah jadi grand coalition kalau istilahnya dalam sistem parlementer, walaupun kita sistem presidensial ya, tapi saya pinjam saja istilah itu, karena tinggal 2 fraksi yang menyatakan sebagai berbeda pandangan lah dengan pemerintah. Dan pun cara-cara untuk melemahkan kelompok-kelompok lainnya juga dilakukan dengan cara-cara yang dalam tanda kutip legal, termasuk misalnya mengacak-acak struktur partai misalnya begitu ya, kemudian pengangkatan partai-partai sebagai termasuk ketua umum Gerindra sebagai lawan Pak Jokowi waktu 2019 diangkat menjadi menteri dan lain sebagainya. Yang kedua, institusi kedua yang saya kira cara untuk melemahkan kontrol adalah melemahkan KPK. Persis kan, ini concernnya GAK ya, kita semua. Bagaimana 2019 dulu KPK dibunuh? Caranya bagaimana? Legal. Caranya kan kita demonstrasi meninggal dunia, apakah masih ada yang ingat? Yang berkuasa itu nggak ada yang ingat bahwa bahkan sudah ada korban jiwa 2019 waktu aksi reformasi korupsi, walaupun masih ada, tapi tidak efektif lagi. Yang ketiga adalah masyarakat sipil, yang juga harusnya bisa mengontrol si autokrat, tapi dimatikan juga. Yang ada 3 cara tuh biasanya. Yang pertama adalah represi fisik, itu yang terjadi dalam demonstrasi, digebuki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu represi online, ya, peretasan, doxing dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga menggunakan institusi hukum seperti yang terjadi sekarang, salah satunya atau salah duanya pada Haris Azhar dan Fathia. Tapi mereka bukan yang pertama, cukup banyak yang juga sudah terkena penggunaan hukum untuk membungkam masyarakat sipil. Nah, lagi-lagi hukum yang digunakan, itulah tadi legalismenya di situ. Karena dia kelihatan baik-baik saja, legal, maka cukup banyak di antara masyarakat Indonesia yang juga bisa mengangguk-angguk, oh ini legal, nggak apa-apa, ini benar. Bahkan dicarikan jalan keluar legalnya pula. Nah, padahal sebenarnya secara prinsip salah, karena tidak lagi ada kontrol. Nah, ujung dari autocratic legalism ini biasanya memang amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan. Persis itulah yang terjadi di banyak negara yang tadi saya sebut, Hungaria, Venezuela, Rusia, Turki, dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan kita sudah sampai di ujung ketika semua institusi yang bisa mengontrol autokrat dilemahkan, ujungnya adalah memperpanjang masa jabatan itu. Nah, dan saya kira
pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kita mesti begitu khawatir? Memangnya apa sih yang terjadi kalau cuma menunda pemilu? Karena memang ada pandangan yang saya kira memang patut sekali, wajib sekali kita bicarakan, kita jawab bareng-bareng, yang misalnya mengatakan bahwa, loh nggak apa-apa, 2 tahun aja ditunda, setelah itu kan kita bincangkan dan kita koreksi bahwa kita harus ingat demokrasi itu, suatu negara bisa dikatakan demokrasi ketika kita punya pemilu yang reguler, pemilu yang rutin. Kenapa? Karena kita membutuhkan sirkulasi kekuasaan. Lagi-lagi ini soal korupsi, concern kita di GAK. Sirkulasi kekuasaan itu dibutuhkan juga untuk memecah. Jangan sampai grand corruption atau state captured corruption atau oligarki kelompoknya, itu terus-menerus menguasai sumber-sumber daya ekonomi yang bisa menguras ataupun merampas hak-hak warga gitu. Ya, sirkulasi itu salah satunya dibutuhkan untuk itu. Salah satunya, tapi juga sangat penting. Tapi kan tak hanya itu, kita juga butuh regenerasi politik, regenerasi aktor juga ya. Masa kita mau begini-begini terus, nggak berganti gitu, elitnya sama sekali. Dan yang lebih dari itu, selain soal sirkulasi elit, juga kita jangan lupa sekarang ini penguasa itu sudah luar biasa percaya diri. Luar biasa percaya diri dari 2019, KPK-nya meninggal, Undang-Undang Cipta Kerja 9 bulan selesai, sudah dinyatakan inkonstitusional walaupun bersyarat oleh MK, jalan terus ya, semua proyek strategis nasional dan lain sebagainya jalan terus. Kemudian Undang-Undang Minerba juga sebentar sekali, 2 minggu jadi. Undang-Undang IKN yang sebenarnya kontroversial, tapi 12 hari jadi gitu ya. Begitu percaya diri, kalau ini pun lolos, Ibu Bapak dan kawan-kawan, janganlah kita kaget kalau beberapa tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, kita akan menemukan lebih banyak lagi amandemen yang makin gila menggerus pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Saya membayangkan kalau kita tidak mencegah ini terjadi, membiarkan ada penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan, maka gelap. Masa depan kita itu cenderung gelap ya. Saya tidak menginginkan ini, kita semua tidak menginginkan ini, tapi ini bisa terjadi karena mereka akan berpikir bahwa ya kita bisa atur apapun di Indonesia ini, apapun yang kita mau, kita itu mereka maksudnya, karena ternyata untuk mengubah konstitusi pun tidak ada perlawanan yang berarti, dan selama ini selalu sukses, paling tidak di level legislasi, tapi pun di level konstitusi nanti bisa saja sama saja, tidak ada perlawanan berarti dan mereka akan sukses. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan sama-sama. Mungkin 1 menit ya. Lagi ya. Itu sudah bagian terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi 1 menitnya nggak apa-apa deh. Buat takeaway-nya, jadi Ibu dan Bapak sekalian, takeaway-nya kembali ke 2 poin saya tadi. Pertama soal pengkhianat konstitusi. Tekanan saya adalah pada fakta bahwa konstitusi itu bukan cuma pasal, tapi gagasan pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Dan yang kedua tadi, bagaimana legalisme otokratik ini bisa membutakan mata kita karena menganggap hal-hal yang sifatnya hukum, undang-undang, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya, maka sudah pasti benar. Padahal sebenarnya ada prinsip-prinsip yang sudah dilanggar. Nah, itu dulu Mas Tommy, terima kasih. Mbak Bivitri, sangat mencerahkan tadi soal namanya bahwa konstitusi itu adalah intinya membatasi kekuasaan. Kalau itu nggak perlu punya konstitusi kan, karena ada konstitusi ya, mau kerajaan mau republik harus dibatasi kekuasaan. Udah bahwa korupsi telah merampas hak warga negara, kemudian legalisme gitu ya, bagaimana suatu otoritarian itu juga bisa legal. Soeharto kan juga legal gitu ya. Yang terakhir juga sejarah bahwa dari KPK, Cipta Mineral, IKN. Ya saya jadi ingat kalau cerita bapak saya dulu, katanya tahun 67-70 tuh Soeharto smiling general, dia sangat ramah dan nggak ada yang nyangka dan diperbolehkan apa saja sampai tahu-tahu udah 32 tahun. Terima kasih Mbak Bivitri.